Perkenalan MR dengan FS awalnya terjalin melalui media sosial. MR yang tinggal di Dusun Pondok Koma, Desa Lantan, Kecamatan Batu Keliang Utara, Lombok Tengah. Sementara FS berasal dari Lombok Timur. MR dan FS dulu bersekolah di sekolah yang sama, yakni di salah satu sekolah madrasah sanawiyah. MR yang setahun lebih tua dari FS telah lulus dari MTS sebenarnya sempat bersekolah SMU. Tapi di saat di kelas 1, ia putus sekolah karena ingin bekerja dan menghasilkan uang saja. Sementara FS memang hanya lulusan MTS saja. Meskipun sempat bersekolah di sekolah yang sama, namun pada masa sekolah mereka tidak saling mengenal. Mereka mulai saling mengenal via medsos saat sama-sama telah putus sekolah dan sepakat untuk menjalin hubungan asmara. FS yang ketika berkenalan dengan MR baru berusia 17 tahun. Kemudian sering dibawa pulang ke rumah orang tua MR di Desa Lantan, Kecamatan Batu Keliang Utara, Lombok Tengah. Padahal ketika itu mereka baru saling mengenal selama seminggu. Awalnya ayah MR, Arya, sempat menasihati putranya tersebut. Namun ternyata tak begitu digubris oleh MR. Melihat hubungan kedua sejoli yang masih belia ini, untuk menghindari fitnah dan gunjingan tetangga, kedua keluarga akhirnya sepakat untuk menikahkan saja mereka yang dilaksanakan pada tahun 2021. Di mana pernikahan keduanya hanya dilakukan di bawah tangan sehingga tidak tercatat secara resmi di negara. Hal ini dikarenakan MR yang ketika itu masih berusia 18 tahun sementara FS masih 17 tahun. Singkat cerita, setelah pernikahan terjadi, FS tinggal bersama keluarga suami. Di rumah sederhana inilah, FS tinggal bersama suami, ayah mertua, yakni Arya, ibu mertua yang berinisial S, abang ipar, SA, dan seorang adik bungsu dari MR yang berinisial R. Diceritakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, MR bekerja mencari pakis di hutan bersama sang ayah. Sementara FS sang istri, yang menunggu di rumah, lantas bertugas membawa pakis yang didapat dari hutan untuk dijual ke pasar. Uang hasil jualan pakis digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari, sebagian dikumpulkan oleh FS sedikit demi sedikit karena suatu hari nanti ia ingin membeli sepeda motor agar kalau pulang ke rumah orang tuanya di Lombok Timur bisa lebih mudah, pikirnya. Begitulah sehari-hari kegiatan keluarga mereka. FS dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik walaupun ia jarang bergaul dan agak tertutup. Namun, tetangga dekat yang mengenal FS menuturkan bahwa istri dari MR itu adalah sosok yang menyenangkan dan sangat menyukai anak-anak. Menurut ayah mertuanya, yakni Arya, FS adalah menantu yang baik dan rajin. Ayah mertuanya menuturkan pula, setiap hari sebelum ayah mertuanya pergi ke hutan, FS selalu membuatkan kopi untuk suami dan untuknya. Habis subuh, menantunya itu juga pasti sudah bangun, lalu mencuci piring bekas makan semalam, lanjut membersihkan rumah dan memasak. Setelahnya, FS akan menunggu suaminya pulang dari mencari pakis ke hutan. Biasanya, FS akan mengisi waktunya itu untuk bermain ponsel. Begitu suami datang, ia bersiap pergi ke pasar menjual pakis yang didapat suaminya. Namun ternyata pendapat serta penilaian lain justru terdengar dari suami FS, yaitu MR. Menurut MR, pernikahannya mulai bermasalah saat FS minggat ke rumah orang tuanya di Lombok Timur 2 bulan yang lalu. Bahkan, MR beberapa kali harus mendatangi rumah keluarga FS di Lombok Timur untuk membujuknya agar mau diajak pulang ke rumah keluarga MR di Lombok Tengah. FS baru mau kembali setelah MR 3 kali bolak-balik dari Lombok Tengah ke Lombok Timur untuk membujuknya. Masalah tidak berhenti begitu saja meskipun FS sudah tinggal bersama lagi dengan suami. MR merasa istrinya tidak melayaninya dengan baik dan tidak mau menurut. Setiap kali diminta membuatkannya kopi, juga jarang dilakukan. Menurut MR, FS juga malas membantu pekerjaan rumah dan sering sibuk di kamar dengan ponselnya. Masih menurut MR, istrinya hanya bersikap baik dengan ayah
dan adiknya saja. Sementara pada ibu dan abang dari MR, FS pun tidak bersikap baik dan sering membantah. Karena hal itu, MR sebagai suami merasa kesal pada istrinya itu, lalu muncul ide mengerikan darinya. Ia berniat menghabisi saja FS. MR mulai mengatur rencana, ia membisikkan rencananya pada ibu dan abangnya. Bukannya mencegah, ibu serta abangnya justru bersedia membantu. Awalnya, menurut rencana, mereka bertiga hendak melakukan aksinya pada tanggal 1 Januari 2023. Namun, rencana itu gagal karena keadaan rumah ramai orang-orang yang masih merayakan tahun baru. Tibalah pada tanggal 3 Januari, 2 hari kemudian. Pagi itu, MR sengaja segera mengantarkan ayahnya, Arya, untuk berangkat ke hutan mencari pakis seperti biasa. MR yang biasanya ikut dengan sang ayah. Namun hari itu, ia hanya mengantarkannya saja dengan beralasan pada sang ayah bahwa dirinya akan pergi memetik buah durian. Padahal sebenarnya karena ia tak ingin ayahnya tahu rencananya pada FS, lantaran ia tahu ayahnya itu sangat menyayangi FS. Sekitar pukul 7.30 MR yang baru sampai rumah setelah mengantarkan ayahnya, segera mulai melancarkan aksinya. MR sengaja memancing pertengkaran dengan FS. Ia meminta FS istrinya itu untuk membuatkannya kopi. Tapi FS mengabaikan dan malah asik dengan ponselnya. Saat itulah MR marah langsung mengarahkan tangannya ke pipi FS. Kemudian dengan tangannya pula MR membuat FS kesulitan menghirup udara untuk bernafas hingga terjatuh lemas. Saat itu FS sempat berteriak meminta tolong pada abang iparnya. Tapi SA si abang ipar bukannya menolong, malah membantu memegangi dan menali bagian kaki agar tak bisa melawan. Begitu dipastikan sudah benar-benar tiada, giliran S, ibu dari MR, alias ibu mertua FS, segera pergi ke dapur untuk mengambil seutas tali nilon kecil berwarna biru. Dengan tali itulah, MR, suami dari FS, dibantu abang dan ibunya, berusaha mengelabui orang-orang dengan merekayasa agar FS istrinya seolah tampak seperti bundir. FS ditemukan pertama kali oleh adik iparnya pada Selasa tanggal 3 Januari 2023, sekitar pukul 11.30 waktu setempat. R, yang ketika itu baru pulang sekolah, bermaksud ingin menemui FS di kamarnya, karena antara FS dan R hubungannya memang cukup dekat. Namun, saat R masuk kamar FS, seketika itu pula ia menjerit melihat kondisi FS, lalu segera memanggil sang ibu, yakni S. S saat itu yang mendengar putrinya menjerit memanggilnya, segera mendatangi asal suara dan berpura-pura ikut menjerit melihat FS. Setelahnya, si ibu mertua bergegas memanggil tetangga untuk meminta tolong. Sementara tetangga segera pergi ke hutan untuk menjemput MR, suami FS. Saat itu, posisi FS tampak bersandar pada dinding, samping kusen pintu kamarnya dengan tali nilon kecil tergantung di kusen pintu kamar, dengan posisi kepala yang sangat rendah hingga setengah kakinya menyentuh lantai. Tetangga yang melihat adanya kejanggalan segera melaporkannya pada pihak berwajib. Polisi yang menerima laporan segera datang melakukan pendalaman dan olah TKP. Dari pemeriksaan TKP dan melihat posisi FS, petugas merasa ada yang aneh. Karena posisi FS yang sangat rendah hingga kakinya menyentuh lantai, juga tali yang digunakan dinilai juga terlalu kecil. Selain itu, ditemukan bekas tali di bagian lutut serta lehernya. Awalnya, FS dibawa ke puskesmas setempat untuk mengecek kondisinya. Namun pihak keluarga FS yang merasa ada kejanggalan, meminta dilakukan otopsi. Ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram, FS dibawa untuk diotopsi dengan dikawal langsung oleh tim Inafis Polres Lombok Tengah. Begitu hasil otopsi keluar, dinyatakan bahwa sempat terjadi tindak kekerasan sebelum FS ditemukan, yang dibuat seolah melakukan bundir. Petugas tentu saja segera menginterogasi orang seisi rumah itu, termasuk MR suami FS. Setelah diperiksa, MR akhirnya mengakui perbuatannya. Ia mengaku dialah yang merencanakan semuanya
dengan dibantu oleh ibu dan abangnya. Kepada petugas, MR mengaku kesal karena istrinya itu tidak mau menurut dan hanya selalu asik bermain ponsel saja. Karena itu, pada pagi tanggal 3 Januari, sepulang mengantar ayahnya, ia sengaja meminta FS untuk membuatkannya kopi. Karena FS mengacuhkannya dan justru asik bermain HP. Hal itu lantas dijadikan MR sebagai alasan untuk melancarkan rencana yang telah disusunnya bersama ibu dan abangnya. MR beserta ibunya dan abangnya dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan ancaman hukmat atau pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Apa yang menimpa sang menantu sangat mengejutkan ayah mertua FS yakni Arya. Karena menurut ayah mertuanya ini, setahu dia, hubungan antara menantu dengan anak laki-lakinya tampaknya baik-baik saja. Mereka jarang terdengar bertengkar. Menurutnya, hubungan dengan anggota keluarga yang lain juga tampak baik-baik saja, tidak ada masalah. Hanya saja, Arya menyatakan tidak tahu bagaimana mereka saat dirinya sedang tidak ada di rumah. Yang pasti siang hari itu, 3 Januari sekitar pukul 13.00, Arya dijemput oleh abangnya MR, yakni SA, yang akhirnya dijadikan salah satu tersangkanya. Saat itu, Arya diminta segera ikut pulang. Pada saat sampai rumah, ia kaget melihat rumah sudah sangat ramai orang. Arya awalnya berpikir, menantunya itu meninggal dengan sebab yang wajar saja. Tapi saat melihat kondisi FS yang sebenarnya, Arya sangat terpukul. Bahkan, polisi melarangnya menyentuh FS ketika itu. Arya terkejut saat mengetahui ada yang tak beres dengan peristiwa yang dialami FS. Lebih kaget lagi saat ia mengetahui pelakunya adalah istri dan 2 anak laki-lakinya. Arya sedih kenapa semua itu bisa terjadi. Hal yang sama juga dirasakan oleh R, anak bungsu Arya. R yang akrab dengan FS juga tampak sangat sedih dan murung mengetahui kenyataan bahwa ibu dan 2 abangnya menjadi tersangka pembunuhan kakak iparnya sendiri. Kini, rumah tembok sederhana dengan jendela kayu yang dicat kuning nangka di pinggirnya. Dengan kaca jendela berwarna gelap itu tampak sunyi senyap. Karena 4 orang penghuninya tidak lagi ada di sana. Sementara Arya, sang ayah, bersama R, putri bungsunya. Semenjak peristiwa itu terjadi, ia memilih untuk menempati rumah bambunya yang berada tepat di samping rumah utama yang merupakan tempat kejadian. Pernikahan dini seringkali berbuntut banyaknya permasalahan dalam rumah tangga. Kurangnya kedewasaan membuat pelaku pernikahan dini menjadi kurang siap dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga mereka. Nah, Baloku, begitulah kisah kasus kita kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya dan pembelajarannya. Terima kasih waktunya. Jaga diri kalian. See you. Sampai ketemu.